kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam setiap pembelajaran kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, jika di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai peristiwa alam kemarau, kemudian terjadinya siang dan malam, kemudian penghujanan dan sebagainya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, kita akan mempelajari apa itu bencana alam, kemudian penyebab bencana alam, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui apa itu bencana alam, penyebab bencana alam, bagaimana sikap tolong-menolong, sikap peduli lingkungan, sikap cinta lingkungan, kemudian sikap berterima kasih, dan sebagainya. Nah, Ibu harap anak-anak semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, ada yang pernah mendengar istilah bencana alam? Apa itu bencana alam? Tepat sekali, bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat merugikan manusia, baik sebagai korban jiwa maupun harta dan bendanya. Nah, bencana alam ini biasanya terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu bencana alam ini disebut peristiwa alam yang mengerikan. Nah, bencana alam ini terjadi disebabkan oleh peristiwa alam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Faktor yang kedua adalah faktor manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam itu adalah bencana alam yang datang secara alami dan tidak akan pernah terduga kapan akan datangnya. Nah, contohnya itu adalah angin topan dan gempa bumi. Nah, anak-anak, angin topan ini terjadi saat udara semakin panas. Lalu, angin ini akan bertiup sangat kencang dan angin ini akan menjadi pusaran angin yang memutar. Nah, angin topan ini sangat mengerikan dan sangat menakutkan karena pohon yang besar saja bisa tercabut oleh angin topan ini. Nah, untuk lebih memahami mengenai angin topan, kita simak teks dalam buku tema ini mengenai bencana alam di Desa Sukamaju. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang memberikan tenda dan membagikan selimut. Ada yang menyumbang makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, yang selanjutnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia atau yang dilakukan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan lingkungan kita rusak sehingga dapat menimbulkan bencana. Contohnya seperti tanah longsor dan banjir. Nah, yang pertama adalah bencana banjir. Banjir ini terjadi karena manusia yang sering membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, anak-anak, hayo, di sini siapa yang suka membuang sampah sembarangan?
ya, karena kita harus mencintai lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya agar bumi kita terjaga, kemudian tidak terjadi banjir. Nah, yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena penebangan pohon secara liar atau sembarangan, sehingga menyebabkan hutan-hutan di sekitar kita ini gundul. Jadi menyebabkan tanah ini menjadi longsor. Nah, agar tidak terjadi longsor, kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara tidak boleh menebang pohon secara sembarangan agar hutan kita tetap terjaga dan hutan kita tidak gundul, sehingga tidak akan menyebabkan tanah menjadi longsor. Nah, anak-anak, tadi kita telah menyimak teks mengenai bencana alam yang terjadi di Desa Sukamaju. Bisa kita bayangkan bagaimana jika kita yang mengalami kesulitan bencana alam seperti di Desa Sukamaju itu, maka pastinya kita akan merasa sedih, apalagi tidak ada yang menolong kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai sesama manusia, sebagai makhluk sosial, harus saling menolong. Kita harus menolong saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, seperti dalam percakapan Siti dan teman-temannya yang mengajak untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang mengalami bencana alam di Desa Sukamaju. Mari kita simak percakapan Siti dan teman-temannya. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakannya kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dengan tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, dalam percakapan Siti dan teman-temannya, mereka mencerminkan sikap peduli lingkungan, peduli sosial, karena mereka mau menolong sesama yang membutuhkan. Nah, maka dari itu kita juga sebagai makhluk sosial harus tolong-menolong atau menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, anak-anak, jika kita dibantu oleh teman kita, saudara kita, atau orang lain, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar memahami mengenai bencana alam, kemudian penyebab-penyebab bencana alam, dan sebagainya. Nah, agar tidak terjadi bencana alam, kita harus mencintai dan menjaga lingkungan kita. Lalu, kita sebagai makhluk sosial harus belajar untuk tolong-menolong dengan sesama. Kemudian, kita juga harus belajar mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang menolong kita. Belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur setiap saat. Sampai bertemu